Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saradia Salsabila dengan NIM 2022 dari program studi Agroteknologi D. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini masyarakat dunia sebagai cara yang terbaik mencapai tujuan negara. Pada saat ini, Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan yang pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Berbicara tentang demokrasi, pengertian demokrasi sendiri ada dua. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua adalah menurut istilah. Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Yang kedua, pengertian demokrasi menurut istilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang pertama, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Yang kedua, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama buat semua warga negaranya. Apabila kita berbicara tentang prinsip demokrasi, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumberkan dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan dimaksud dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, prinsip negara hukum juga diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip pokok tersebut secara tegas menyatakan bahwa suatu negara dibangun berdasarkan hukum dan demokrasi. Maka dengan demikian, prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang. Paham negara hukum yang demikian disebut sebagai negara hukum yang demokratis atau dalam bentuk konstitusional disebut konstitusional demokrasi. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya birokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Prinsip demokrasi itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Pembagian demokrasi. Demokrasi yang pertama, menurut cara aspirasi rakyat itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang itu sendiri. Yang kedua, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila ini berfokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja ciri-ciri dalam demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Dari sekian materi yang telah saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja contoh dari demokrasi. Bisa kita lihat dari gambar pertama bahwa itu adalah salah satu contoh dari demokrasi langsung, di mana contoh dari demokrasi langsung itu sendiri contohnya seperti ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Terus gambar kedua bisa kita lihat bahwa itu adalah contoh dari demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi tidak langsung ini disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Contohnya seperti pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Demokrasi perwakilan ini dibagi menjadi 3, berdasarkan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya, pemungutan suara pemisah Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua, referendum tidak wajib. Contohnya, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konsultatif. Contohnya, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Jadi, kesimpulannya adalah demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi itu sendiri mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Jadi, agar sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan. Sekian dari penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.